karena kita ini anak babinsa kan, Betul. ya kan. Siapa backingnya zaman itu ya? Siapa nih Tanglanana? Nggak ada siapa Tanglanana backingnya punya, ya kan? Tuhan, ya kan. Gitu. Hanya Allah lah backing kita itu. Nah, Abah sampai 3 kali tuh yang tes. 3 kali tuh tes, 1 kali gagal, aduh. Ya udah, kita evaluasi lagi, pisah ya ke Magelang. Di situ Waktu Abah masuk Akabri gitu. di situ merasa apa ya, berubah lah. Merasa jauh dari ibu. Iya. Ke adik sayang, ke kakak sayang, gitu kan. Ke ibu apalagi. Jadi, waduh saya bilang nih, berubah apa di situ, ya kan. Nakal, berantem sama bapak gimana, ya kan. Tentang bagaimana mungkin tidak ada ya. Oke. Seorang prajurit, ya kan, perwira tinggi nih, jenderal, Perwira tinggi yang naik pangkat berubah dari kolonel ke jenderal, bawa ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komandan, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ekbis Banten. Podcast kita pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Danrem 064 Maulana Yusuf. Mungkin menyempatkan waktu untuk bertemu atau untuk datang ke tempat ini juga harus pintar-pintar mengatur waktu. Apalagi kondisi saat ini memang sedang sibuk-sibuknya untuk persiapan pengamanan mudik Lebaran 2023. Kali ini kita kedatangan tamu benar-benar spesial. Sebelum beliau datang, wibawanya sudah sampai sini. Selamat pagi Pak Danrem, maksud saya. Ya, selamat pagi. Pak Danrem 064 Maulana Yusuf. Nah, ini ya, ada yang menarik dari Pak Danrem kita kali ini. Apa tuh? Pak Danrem ini biasanya dipanggil Abah. Nah, ini harus kita bahas. Kenapa Pak Danrem? Oke. Siapa yang pertama kali memanggil Abah? Kalau biasanya, karena saya pun karena orang Sunda gitu, merasa memanggil Abah karena dituakan dan lain-lain. Makanya mungkin Pak Danrem bisa bercerita dengan banyak kenapa dipanggil Abah. Tapi emang lebih dekat sih sebenarnya panggil Abah. Menarik ya? Menarik. Oke. Sebetulnya secara pribadi kita tidak ada maksud untuk supaya terkenal dan sebagainya, nggak ada ya. Yang pertama, saya kan orang Jawa Barat ya. Betul. Anu rek ngamumule budaya Sunda, siapa lagi kalau bukan kita, ya kan? Jangan malu dengan sebutan, dengan sapaan, ya kan? Orang-orang Jawa Barat nggak boleh, ya kan? Sehebat apapun, sepintar apapun, seterkenal apapun kita tidak boleh temenang poho karena temah wadi. Nah, itu, ya kan? Nah, itu satu. Sehingga kita bangga jadi orang Jawa Barat di situ. Kemudian yang kedua, kalau pangkat dan jabatan mungkin orang sudah tahu ya. Dan kadang dengan pangkat dan jabatan itu, tempelan itu, saya melihat ada kekakuan. Kemudian seperti ada ruang di situ. Ya ada kan? Jarak lah. Ada jarak, ya kan. Nah, saya enggak mau itu. Apalagi saya dinas ini di kampung saya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan berkomunikasi kemudian ngobrol dengan saudara-saudara kita kemudian ada jarak, itu kan nggak nyaman ya. Iya, betul. Gitu, udahlah biar kalau nama pangkat dan jabatan itu orang sudah pada tahu. Nah sekarang dengan panggilan Abah itu nyaman bagi saya dan nyaman juga bagi lawan bicara, ya kan? Ya, bagi semua orang, tidak berjarak ya kan? gitu, Pak. Tidak ada jarak. Itu aja. Itu aja. Intinya tidak boleh malu, ya kan? Saya dilahirkan dari suku Sunda, tidak boleh malu. Ya, saya akan berikan contoh di situ. Keren sekali nih. Quote yang sangat keren sebenarnya. Jadi Abah Danrem. Abah Danrem. Oke, kalau begitu saya akan memanggilnya Abah Danrem. Begini, Bah. Ini pertanyaan yang mungkin juga sangat subjektif, tapi mesti saya tanyakan. Kenapa masuk TNI? Apa sih yang melatar belakang Abah Danrem tiba-tiba misalkan saya harus berkarir di TNI atau saya
harus masuk ke TNI Ya. atau saya harus masuk AKABRI, meskipun kita tahu bahwa orang tua Abah memang misalkan berkarir juga di TNI, tapi apa dasar yang paling penting buat Abah dan Rem kemudian terjun ke Hmm. dunia yang memang orang menganggapnya dunia yang keras segala macam gitu Iya. ya. Eh, tahun 1969 Abah dan Rem dilahirkan. Berarti tahun ini ya 35 tahun lah mungkin ya usia Abah. 35 ya? 35. Ya, 35 tahun jadi masih muda. Masih muda. Sangat muda sekali nih. Dibalik tuh Dibalik. 53. Kemudian Abah lahir dari seorang ayah tentara, kemudian dinas juga di sini di Serang. Itu begitu mau pensiun dinas di Serang sebagai bintara pembina desa. Oke, Ya kan? Babinsa. Pangkat terakhir waktu itu beliau sersan mayor. Ya kan? Sama. Itu satu. Kemudian yang kedua yang melatar belakang ya. Kemudian yang kedua rata-rata kan ayah tuh figur ya bagi seorang anak. Ya. Aing hayang jadi tentara, gitu kan. Jadilah saya tentara. Kemudian kenapa saya bisa perwira gitu ya? Waktu itu Abah berpikir aing hayang jadi tentara, tapi kumacarana leuwih Tikolot. pangkatna ya kan. Itu masuklah taruna. Gitu masuk taruna. Ya karena kita ini anak Babinsa kan. Betul. Ya kan. Siapa backingnya? Zaman itu ya. Siapa nih Tanglanana? Nggak ada siapa Tanglanana backingnya punya, ya kan? Tuhan, ya kan? Gitu. Hanya Allah lah backing kita itu. Nah, Abah sampai 3 kali tuh yang tes. 3 kali tuh tes, 1 kali gagal, aduh. Ya udah, kita evaluasi lagi. Jangan pandai menyalahkan orang. Oke. Kalau gagal itu, si itu pakai ini, si itu Gara-gara pakai, misalkan gara-gara ada ya kan? backing. Iya, enggak usah lihat kekurangan kita. 88 Abah daftar gagal. 89 Abah gagal lagi. 2 kali gagal berarti, Pak. Jadi 88 gagal, 89 gagal lagi. Ya kan? Gagalnya di Magelang karena evaluasi tadi tuh. Pertama gagal di Bandung, yang kedua gagal Magelang. Berarti ada kemajuan hasil evaluasi itu. Kemudian yang berikutnya lah yang ketiga tuh. Yang ketiga baru masuk. Alhamdulillah. Pernah nggak terbersit dari pikiran Abah kalau saya gagal 3 kali nggak jadi saya jadi TNI? Enggak. Nggak. Pokoknya Yakin. evaluasi. Betul. Evaluasi. Kolot petuahnya apa? Lamun maneh keyeng pasti pareng. Nah, itu. Namun mana kayang pasti kapareng. Sobat Ekbis harus ingat betul ini. Itu. Ini pelajaran Abah, yang sangat ya? penting. Menurut Abah dan Rem pokoknya lamun maneh Keyeng. keyang bukan kerang mah begini ya. Bukan. Lamun Keyeng. maneh keyang pasti kapareng. Nah, ini anak-anak milenial nggak ngerti tuh kan. Nah, itu. Keyeng pareng. Keyeng tuh apa sih? Lu punya niat yang kuat. Ya kan? Nah, niat tuh apa? Usaha, ikhtiar, dan berdoa. Itu dah. Yakin ya. Begitu kita ada masalah, jangan pandai menyalahkan orang. Nilai diri sendiri, apa kekurangan saya, apa kekurangan. Kebanyakan paling pandai kita menyalahkan orang. Si itu pakai ini, si ini pakai ini, si ini pakai ini. Loh, kita sendiri tidak pernah tahu. Pernah mengevaluasi diri sendiri gitu. Itu. Bahaya. Ya, gitu. Orang lain mau melakukan apa, biarin aja. Urus kita aja. Ngapain ngurus orang lain? Nah, gitu. Peran ibu di mana menurut Abah di situ? Sangat dominan ya. Ibu masih ada, Bah? Alhamdulillah ayahanda 2004 beliau meninggal, ya kan. Beliau tidak bisa melihat bagaimana kesuksesan seorang anaknya ya. Kemudian, 2004 itu 2004. Abah masih di mana? 2004 itu masih di Kopassus. Oh, masih di Kopassus. Di Kopassus, apa itu namanya, di Batu Jajar. Oh, masih di Bandung. Di Batu Jajar, waktu itu pangkat mayor. Ya, kita kan 5 bersaudara laki KB nih. Pandawa 5. Jalu memang. Jalu, ya kan? Jalu KB ya. Jalu KB. 5. Abah nomor 2. Nomor 2 itu berarti kalau wayang apa coba? Bima. Betul. Abah tuh Bima, ya kan? Oke. 5 ya, anak Babinsa nih. Nomor 1 di kesehatan.
nomor 2 Abah, 3 wira swasta, nomor 4 ini di Pemda Pemda Bandung ya. Dan Pemda Bandung. Yang terakhir ini polisi. Berarti yang meneruskan karir orang tua hanya Abah sebenarnya. Iya, Bima. Bima. Itu. Itu tahun 2004. Ya, ibu sampai sekarang alhamdulillah pusaka satu-satunya saya masih ada. Ikut sama Abah atau di beliau kami siapkan untuk mengelola pesantren. Karena kebetulan Abah buat pesantren. Di mana Bah pesantrennya? Cicalengka. Di Cicalengka. Ya, ini salah satu yang ini juga ya. Abah tidak pernah mengalami ya hidup di kobong ya. Di pesantren tidak pernah Abah nyantri gitu. Kalau di madrasah ya. Oke. Tapi Abah punya keinginan untuk apa? Punya pesantren, Punya tentara kobong. loh ya. Itu alhamdulillah santri 50-an lah. 50-an. Santri tahfidz, nama pesantrennya Riyadul Jannah. Riyadul Jannah. Di Cicalengka Bah. 2,5 tahun yang lalu Abah dirikan. Waktu Abah selesai Lemhanas, ya, Abah dirikan di situ. Itu sebelum Abah jadi Danrem? Sebelum. Sebelum. Jadi selesai Lemhanas, kan nganggur tuh, nunggu jabatan. Oh, masih nunggu penempatan. Penempatan. Bagaimana caranya ya? Ya, itu yang terbaik mungkin jalan dari Allah ya. Saya niat di situ dengan istri, gimana caranya kita buat pesantren untuk bekal kita. Ya kan? Berat memang, berawal dari 5 anak ya. Kita biayain semua tahfiz Quran. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi ibu di sana. Nah, ibu itu di sana, kenapa saya sampaikan ibu di sana? Ibu sebagai pemimpin dan pengelola di sana. Di usia senja, ya kan, saya siapkan untuk beliau tenaganya, pikirannya tetap, ya kan, untuk apa? Mengelola itu. Usia berapa ibu sekarang? 76 ya. Tapi masih jag-jag gitu masih. Alhamdulillah masih jimat satu-satunya Abah kan gitu. Nah ini Bah, Abah ada apapun pasti melibatkan ibu. Pasti nelpon ibu, pasti minta doanya. Ini mau naik kan selesai Lemhanas itu kan itu untuk jabatan yang strategis ya, pati gitu. Nah, Abah kan di sana berdua sama ibu dan sama santri, gitu kan. Jadi mengadu segala macam tuh ya ke ibu, ya kan. Kemudian apa tuh namanya? Kita tidak kemana-mana, lobi sana, lobi sini, enggak. Lobi saya hanya kepada ibu. Ibu yang menyampaikan kepada Allah. Ya, dan termasuk kita juga ya kan, termasuk kita juga sehingga luar biasa saya katakan ini juga untuk anak-anak milenial ya kan. Termasuk ya kita juga sebetulnya banyak yang orang tua di nomor sekian kan. Jangan. Orang tua itu nomor 1. Di dalam Al-Quran dikatakan juga demikian. Semua pintu surga itu terbuka tuh kalau kita sayang, patuh, taat, hormat kepada orang tua. Semua pintu surga milik kita semua tuh. Bahkan surga itu masih kita bisa punya peluang manakala kita bisa totalitas kepada orang tua ya. Gitu. Nah, orang tua dijadikan beban. Nggak ada. Ya kan? Kita yang justru malah beban orang tua, ya kan? Seberapa sih kita punya rezeki, nggak akan terbayar. Pertama, manakala kita punya rezeki apapun, yang nomor 1 yang kita harus prioritaskan siapa? Orang tua. Jangan salah. Manakala itu dilakukan oleh Mas Rizal ya, insya Allah. Sekarang ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Loh, bagaimana coba? Ya kan? Betul. Ya, dulu Abah tuh kan nakal ya, paling nakal. Yang bisa mencucurkan air mata ibu tuh hanya Abah tuh.
Bima ini. Si Bima Si itu Bima waktu ini. kecil ya kan. Waktu kecil dan remajanya ini. Tapi begitu kita pisah ya ke Magelang, di situ Oh, waktu Abah masuk Akabri gitu. di situ merasa apa ya, berubah lah. Merasa jauh dari ibu. Iya, ke adik sayang, ke kakak sayang, gitu kan, ke ibu apalagi. Jadi, waduh, saya bilang nih, berubah apa di situ, ya kan? Nakal, berantem sama bapak gimana, ya kan? Itu tidak dialami oleh Ya. kakak dan adik-adik saya. Nah, saya seperti itu dan saya bersyukur alhamdulillah berubah di situ dan saya begitu sayang, ya kan? Jadi istilahnya saya nggak ngeliat yang lain, hanya ibu. Mas Rija udah tahu ada YouTube saya itu tentang bagaimana mungkin tidak ada ya Oke. seorang prajurit, ya kan, perwira tinggi nih, jenderal, Perwira tinggi yang naik pangkat berubah dari kolonel ke jenderal, bawa ibu. bawa ibu. Nah, Wah. ini juga yang menarik tadinya mau langsung saya tanyakan ke Abah dan Rem. Kok Itu bisa viral yang loh, lain kan jarang kan? 2,8 juta. Waktu itu saya berpikir gini ya, ini mau berubah pangkat, status ya, golongan dari perwira menengah, kan Pama Ya, perwira perwira pertama, pertama. Pamen Pamen, perwira menengah, Pati nih perwira Perwira tinggi, tinggi. segaono meneh, Nggak ada lagi. nggak ada kemana lagi. kan? Loh, terus peran orang tua nggak pernah dilibatkan. Loh, sementara yang jadikan saya begini, Biasanya orang kan cuma bawa istri kan. iya, saya memberanikan dan itu tidak ada undangan. Tidak ada Nggak undangan. ada, nggak ada, dan tidak ada yang membawa orang tua selain saya Dari berapa orang tuh? waktu itu ya. Wah. Oh, saya lupa lagi ya. Ada mungkin sekitar 70-an ya. Dari 70 orang itu hanya Abah. Ya saya sendiri, ya kan. Saya sendiri yang membawa orang tua. Kenapa? Ya kembali lagi orang lihat prosedural kan. Tidak ada dalam undangan. Nggak ada. Saya bawa. Santri saya bawa. Jadi ke tempat acara itu saya calling dengan ini kan. Pengatur acara lah. Pengatur acara, saya bilang, nanti di itu tempat paling pojok itu keluarga saya di sana ya. Jangan ada yang ganggu. Saya udah booking. Sehingga orang tua saya ada di situ. Nah, begitu pas kesempatan kapan lagi ya kan mau berfoto gitu kan. Nah, berfoto pada saat itu Kepala Staf Angkatan Darat Pak Andika. Oh, oke. Gitu. Saya izin sama beliau. Bapak izin. Ibunda saya izin berfoto. Loh, Mas, kaget karena tidak ada orang lain yang bawa kan? Nggak ada. Hanya saya aja yang bawa. Loh, Mas bawa orang tua? Bawa Bapak. Saya bilang, udah sini. Kalau sudah Bapak kasat yang merintah, tidak ada yang mau berani menolak kan? Wow, itu ibaratnya seperti dikasih apa ya, peluang nih kan? Itu. Mana tertati-tati ibu saya jalan. Saya bilang, Ibu, saya juga mohon maaf kepada Ibu Andika kan. Mohon maaf ibunda saya izin berfoto. Udah silakan Mas. Wah, akhirnya apa? Saudara saya ikut semua akun foto. Satu RT saya bawa. Kita dari kampung. Jatinangor ya kan. Itu. Waduh, bangga lah. Nah, Mas Rija sendiri kalau punya anak dari jenderal bagaimana kira-kira? Kampung itu kan. Bintang itu waduh luar biasa, Mas. Luar biasa, sangat salah luar satu biasa. Kebanggaan yang saya ini kan saya hadirkan ibunda saya di situ. Kemudian beliau berfoto dengan Bapak Kasat. Dan itu ceritanya diceritakan kemana-mana dan kepada siapapun, Mas. Bagaimana coba? Ini orang lain pada ini, pada kenapa saya tidak bawa orang tua juga ya? Itu dia, ya kan? Mungkin selama dalam sejarah itu yang berani membawa. Nggak ada sebelumnya. Saya orang pertama yang membawa orang tua saya. Itu Mas. Saking apa ya? Apa yang bisa saya lakukan buat ibu saya? Itu. Toh itu juga tidak mengeluarkan uang, hanya keberanian saja. Dan itu juga tidak menyalahi aturan. Yang menyalahi aturan dalam artian apa ya? Yang prinsip gitu ya. Ibu kok. Bagi saya bisa begini ya karena ibu. Loh, terus karena siapa? Enggak. Saya kalau sungkem itu, Mas Rija sungkem berapa kali? Setahun sekali ya. Setiap saya ketemu. Sungkem. Sholat itu ya.
Ya kalau saya di rumah misalnya satu hari bisa berapa kali sungkem. Setelah sholat. Selesai sholat saya sungkem. Dan sungkem bukan sungkem begini aja. Itu bisa berapa menit. Itu. Dan itu saya ingin anak saya niru gitu ya. Itu Menghormati ibunya. belum bisa. Jadi di pangkuan ibu, kemudian beliau mendoakan, ditiup ini kepala saya ini kan. Itu yang saya lakukan itu. Seperti itu terus. Apalagi kalau saya mau pergi kemana gitu ya. Udah. Jadi kalau saya mau pergi kemana dan udah sungkem kepada ibu saya, tenang, plong. Tapi kalau belum tuh kayak ada sesuatu yang Kada yang ganjal ya gitu. Dan saya tidak malu dilihat sama siapapun. Ada beberapa ustadz yang melihat ritual saya seperti itu, dia bilang, komandan lakukan ini seperti ini terus. Saya memang kenapa, ada yang aneh? Nggak ada, dan jarang saya pernah lihat seperti ini, gitu kan. Sebenarnya seharusnya kita seperti itu. Saya yang jadi terharu. Habisan kata-kata untuk bertanya sebenarnya. Tapi kalau ngomongin ibu pasti membuat kita mau bagaimanapun terenyuh. Betul. Tapi intinya Sobat Ekbis Banten, ada dua hal yang saya petik dari Abah dan Rem. Yang pertama soal kekuatan niat. Lamun keyang pasti parang. Jangan mesti harus bahasa Inggris terus ya kan. Pokoknya bahasa Sunda kita ya kan loh. Yang mau membanggakan bahasa kita siapa lagi? Betul. Ya kan? Kita sendiri harus bangga lah. Sekarang kita sendiri tidak bangga, bagaimana? Ayo. Sendiri. Dengan bahasa Inggris, alah. Ini bahasa ya kita kita ada di Indonesia ya kan? Nah, ada di Indonesia. Ini kan bahasa ini merupakan kekayaan bangsa. Betul. Nah, sekarang kalau kita itu kekayaan, ibaratnya emas. Kita tidak senang dengan itu emas. Misalkan. Bahasa ini kekayaan bangsa loh. Sekarang kadang-kadang suka malu kalau misalkan orang ngomong bahasa daerah ya. Ibaratnya tuh sukuisme katanya. Loh, lu pakai bahasa Inggris apa? Ayo. Sukuisme Inggris juga gitu. Mending mana? Pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa daerah? Ayo. Mohon maaf. Betul. Kecuali kalau forumnya ya kan, forumnya. Loh, kalau kita sekarang forumnya ada di Indonesia, kayaknya malu kalau kita ini pakai ngangkat bahasa daerah itu ya. Betul. Itu yang saya lihat milenial. Ya kan? Dan ini tanda yang kurang baik apabila ini dilanjutkan. Merasa bangga karena ya sebetulnya sejarah juga ya. Yeah. Kita terlalu lama dijajah. Ini merupakan faktor. Sehingga kalau misalkan contoh lamun Mas Rijal didatangin sama si bule itu, kayaknya derajat tuh naik tinggi. Tuh. Ya kan? Walaupun si bulenya itu kerek misalnya, yang penting mah bule aja. Tapi kalau didekati sama tokoh agama, tokoh adat, ya kan? Kayaknya itu tidak ada nilai. Ini kita rubah ini. Ya, kita rubah. Mindset gitu. Yang dirubah. Ya, siapa lagi yang mau menghargai budaya bangsa kalau bukan bangsa kita sendiri. Nah, salah satunya lewat bahasa. Aing geus mere contoh, Jal. Siap. Ya kan? Ini sebenarnya menarik ini obrolan ini, kalau kita teruskan juga akan memakan waktu yang sangat panjang ini. Kita nanti, buat beberapa episode nanti ya kan. Kita bertemu lagi dan buat beberapa episode terutama dengan soal kebahasaan, soal budaya Sunda dan lain-lain. Tapi intinya Sobat Ekbis Banten tadi dua hal tadi, lamun ke yang pasti parang. Yang kedua ibu adalah jimat. Ibu yang bisa menjadikan Abah dan Rem posisi saat ini. Ya. Tanpa doa ibu, tidak mungkin Abah dan Rem bisa posisi saat ini. Nah, itu mungkin yang harus kita ingat untuk Sobat ekbisbanten.com. Dua hal tadi. Soal kebudayaan nanti kita bahas di lain waktu mungkin. Termasuk ini, mohon maaf saya potong ya, potong. Mas Rizal begini ya. Kita kan ada di Banten ya. Nanti kita buat beberapa episode berkaitan tentang Banten ini. Ya kan? Kenapa? Mana cinta ke Banten? Saya cinta nggak kepada Banten ini?
Siapa lagi kalau memulai Mulai Banten bahasa, ini kan? mulai Banten. Ya, siapa lagi kalau bukan kita, ya kan? Eh, ini Banten ini masa transisi. Nah, ini masa transisi ini masa yang paling bahaya. Kalau kita tidak kuat pondasinya, tergerus tuh, tergerus. Sekarang lihat ya, Banten persiapan mau maju nih kan, industri di mana-mana. Nah, ini akan mengancam siapa? Mengancam kita. Nah, bagaimana cara supaya tidak terancam dan itu dijadikan sebagai peluang? Nah, orang kudu siap. Daek teh daek, siap Naik teh ke siap. dia, naik ke daik, kita harus siap Mas Rijal. Nah, salah satunya, ya kan, lewat ini kita ngomong, Memberikan ngajak pencerahan. pencerahan. Ayo, barudak, barudak Banten. Ayo, ya kan? Hudang. Itu, Hudang. Kenapa? Ini daerah nih, lu mau Menggeliat. bangun ini, mau menggeliat nih, ya kan? Kita harus siap. Nah, siap tenauna kudu siap, kan gitu. Ya, Industri-industri strategis ada di sini, ada di kita. betul betul, Pak. Jangan sampai, mohon maaf ya, orang lain yang menikmati, terus kitanya mana? Abah melihat, contoh masuk ke satu wilayah, orang Banten mana? Orang Bantennya mana? Nu di deuleu ku aing teh orang Banten, kulantara naon aing aya di Di Banten. Banten. Betul? Malah sepi orang Banten Malah aja. sepi orang Bantennya. Kamarana orang Banten. Ada apa? Nah, Itu kita harus masuk pertanyaan. di situ. Kita harus masuk di situ. Makanya nanti siapkan slot tertentu nanti, ya kan? Kita ngobrol, hadirkan budayawan, termasuk alim ulama, ya kan? Kekhasan ya daerah, ya kan? Buat itu. Contoh misalnya Pandeglang dengan kota santrinya, kota pesantrennya, ya kan? Ya kita harus sadar sekarang kalau Abah lihat ya, anak-anak mudanya sendiri malah pengen berontak dari pakem, pakem kebudayaan. itu. Loh, justru itu ciri. Abah tuh itu di situ. Kalau orang tahu Pandeglang, orangnya begini. Nah, ya kan? Betul. Nah, terus yang mana yang harus berubah dan mana yang tidak boleh berubah? Ayo, hadirkan orang-orang milenial tuh, zaman milenial tuh ya, hadirkan anak-anak muda sekarang sehingga kita bisa ngobrol dengan mereka. Nah, betul. Kalau kita dan mereka sudah satu frekuensi, ya kan? Enak. Ngena, Mas Reza, enak pisan, ya kan? Enak pisan. Oke. Ya, Baik. cuman memang untuk menuju ke satu frekuensi butuh upaya, Ngobrol, butuh kerja keras. Tapi Abah yakin, keyeng pareng niat Abah pasti bisa. Nah, ini keren. Kayak Gitu. Pareng, ya kan? Niat pasti bisa. bisa. Oke, sobat Ekbis Banten, Bah, nanti kita ke season berikutnya soal tugas-tugas sebagai Abah dan Rem sebenarnya. Iya. Kalau Boleh. sekarang mungkin tadi sudah kita dengarkan bagaimana perjalanan Abah sampai bisa posisi saat ini. Yang pertama, yang pasti pareng. Yang kedua, ibu. Ini nih jimat ini. Mau bagaimanapun kita nggak bakalan bisa jauh dari doa ibu. Begitu kan, Abah? Mungkin kalau milenial mah ibu tidak jadi jimat. Oh enggak, tetap ibu tuh tidak tergeserkan. Mau milenial, mau kolonial. Apa? Mau milenial, mau kolonial, pokoknya doa ibu pasti. Ibu tuh tidak tergeserkan oleh apapun. Oleh siapapun, oleh apapun. Oke, sahabat Ekbis, itu saja mungkin untuk session kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.